Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Dwi Lestari, mahasiswi dari ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Saya dari Prodi Strata 1 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kajian Islam dan Muamalah. Saya di sini akan sedikit membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Apa sih pernikahan dalam Islam itu? Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pernikahan, hukum, dan tujuannya. Pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan sendiri ada beberapa penjelasan. Yang pertama berdasarkan bahasa, yang kedua berdasarkan KBBI, dan yang ketiga berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat yang dapat mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Ada beberapa hukum pada pernikahan, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikut ayat-ayat tentang pernikahan. Yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberikan rizki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" Quran Surat An-Nahl ayat 72. Ayat tersebut menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, ayat tersebut memotivasi umat Islam yang belum sanggup untuk menikah karena belum memiliki biaya yang cukup, agar tidak khawatir dengan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pernikahan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan dan mengarahkan pada rizki yang halal dan baik. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Pertama, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, untuk membentengi nafsu. Yang ketiga, untuk melangsungkan keturunan yang soleh. Yang keempat, menumbuhkan perilaku tanggung jawab. Dan kelima, membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pernikahan yang dilarang. Apa aja sih pernikahan yang dilarang itu? Yang pertama ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah berarti nikah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang. Yang kedua ada nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak 3 dengan tujuan agar perempuan tersebut boleh menikah dengan suami pertamanya setelah bercerai dengan suami keduanya. Yang ketiga adalah nikah syigor. Nikah syigor adalah pernikahan yang dilakukan dengan tujuan barter atau bertukar pasangan dalam nikah tanpa memberi mahar. Selanjutnya ada nikah urfi. Nikah urfi berarti nikah yang dilakukan dengan adat kebiasaan nenek moyang atau etnik tertentu dalam sebuah masyarakat dengan tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada pegawai pencatat pernikahan. Selanjutnya yaitu ada nikah dengan orang yang berbeda agama, nikah dengan orang yang sedang melakukan ihram, menikah dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah, nikah dengan tanpa wali, dan menikah dengan mahram. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai petunjuk Islam dalam memilih pasangan. Dalam melakukan pernikahan, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih pasangan karena agamanya. Anjuran tersebut tercantum pada hadis yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi SAW beliau bersabda, "Wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." Pembahasan berikutnya yaitu keseimbangan dan keadilan antara hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Yang pertama adalah kewajiban suami. Suami merupakan imam bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang imam, kewajiban suami telah diatur pada Quran Surat An-Nisa ayat 33 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau suami diberi fitrah lebih kuat daripada perempuan. Oleh karena itu, seorang suami berkewajiban melindungi istri baik dari segi nafkah, keamanan, dan kenyamanan. Kewajiban seorang suami juga dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 19 yang memerintahkan kepada suami untuk berlaku lemah lembut kepada istri. Contohnya tidak berkata atau berlaku kasar kepada istrinya, memberikan mahar dan nafkah dengan cara yang baik, menyiapkan tempat tinggal bagi istri dan anak, mengajarkan agama bagi istri dan anak untuk melindunginya dari api neraka,
membantu istri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada istri, tidak mengkhianati istri serta menjadi teladan yang baik bagi istri dan anaknya. Berikutnya yaitu kewajiban istri. Kewajiban seorang istri antara lain sebagai berikut. Pandai menghibur suami, pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman, mengatur rumah tangga dengan baik, bersikap dan penuh senyum dengan suami, tidak mempersulit suami dan berlaku mendorong suami untuk maju, ridho dan syukur terhadap apapun yang diberikan oleh suami. Selanjutnya yaitu hak suami dan istri. Apa aja sih hak suami dan istri dalam suatu pernikahan? Pada dasarnya, hak suami merupakan kewajiban bagi seorang istri. Begitupun sebaliknya, hak seorang istri merupakan kewajiban bagi seorang suami. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban bersama. Suami dan istri dalam suatu pernikahan mempunyai hak dan kewajiban bersama. Hak dan kewajiban bersama itu antara lain adalah mendidik dan menjaga anak. Mendidik dan menjaga anak bukan hanya kewajiban seorang istri maupun suami, tetapi merupakan kewajiban bersama. Yang kedua, saling menjaga dan melindungi nama baik pasangannya. Yang ketiga, menjaga dan melindungi keluarga pasangan masing-masing. Yang keempat, suami dan istri dihalalkan melakukan hubungan yang baik. Hubungan yang baik dapat berupa hubungan suami istri maupun hubungan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara timbal balik. Yang kelima, haram melakukan pernikahan. Artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudara masing-masing. Yang keenam, saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.